tengah tekanan yang dihadapi oleh bursa saham di Indonesia karena terjadi outflow, karena rentetan kejadian seperti kemenangan Donald Trump dan mengindikasikan adanya ekonomi US dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga tingkat suku bunga diekspektasikan pada tingkat yang lebih tinggi dengan periode waktu yang lebih panjang. Hal ini membuat investor juga sedikit banyak cukup pusing ya. Tapi daripada kita pusing-pusing, lebih baik kita belajar bersama. Dan di kesempatan kali ini dengan bedah emiten, kita akan kembali meningkatkan literasi keuangan kita untuk mengetahui emiten yang ada di bursa saham Indonesia. Sehingga ketika nanti peluang datang, kita sudah tahu harus bertindak seperti apa, kita sudah tahu emiten apa yang akan kita pilih ketika harganya price in. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas emiten dengan kode yaitu MTDL ya. Pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai akhir, dan bagi Bapak Ibu yang baru join langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan bahas video mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. PT Metro Data Electronics Tbk atau MTDL ini merupakan salah satu penyedia solusi digital dan inovator teknologi terkemuka di Indonesia, dan MTDL ini sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1990. Selama hampir 5 dekade, perusahaan ini menjalin kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan teknologi informasi, komunikasi, dan digital kelas dunia. MTDL ini berfokus pada penyediaan produk dan solusi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya, melalui 8 pilar solusi dari Metro Data yang meliputi solusi seperti cloud, cyber security, aplikasi bisnis, AI, dan juga yang lainnya. Saat ini MTDL punya 2 unit bisnis utama, yaitu distribusi digital dan juga solusi dan konsultasi digital. Sebagai sebuah organisasi, MTDL ini ingin menjadi pusat aktualisasi ekonomi digital terdepan, dan misinya ada 3. Yang pertama adalah mendorong kemajuan teknologi digital di Indonesia. Yang kedua, menghadirkan solusi transformasi digital yang inovatif dan layanan prima kepada pelanggan dan mitra bisnis. Serta yang ketiga adalah memaksimalkan nilai pemegang saham dan membangun lingkungan yang ideal untuk bekerja. Kalau kita melihat pemilik usaha dari MTDL ini, yang terbesar adalah PT Ciputra Corpora ya. Ini sebesar 35,83% dari saham yang ada dari MTDL ini. Dengan demikian, pemilik manfaat akhir dari MTDL ini adalah keluarga Ciputra, yang mana kita tahu keluarga Ciputra ini menjadi salah satu keluarga dengan bisnis properti terbesar di Indonesia, salah satunya ya Bapak Ibu. Dan pemegang saham terbesar kedua pada MTDL ini adalah DRA Media atau Ibu Media sendiri. Ini punya sekitar 16,41% dari saham MTDL, yang mana beliau adalah istri dari Bapak Hiska Secakusuma, pemimpin dari grup pembangunan Jaya, yang mana grup tersebut didirikan oleh Insinyur Ciputra. Jadi masih ada kaitannya ya Bapak Ibu. Dan ada di BS Singapura, ini punya kepemilikan sekitar 6,27%. Ada juga Bapak Soekarto Bujung, punya sekitar 5,02%. Sisanya ada beberapa komisaris dan juga direktur yang memiliki saham MTDL secara langsung, dan masyarakat di bawah dari 5% di luar yang sudah disebutkan ini punya secara total saham MTDL itu sekitar 36,18%. Kalau kita melihat struktur organisasinya, Dewan Komisaris dan juga Dewan Direktur, ini kami melihat pada jumlah yang cukup efisien ya, karena jumlah komisarisnya ada 5 orang dan jumlah direkturnya ada 4 orang. Dan terdapat perubahan di Dewan Direksi pada 2023 full year ke kuartal 3 2024, yaitu Bapak Alexander Kuntoro ini menggantikan posisi dari Bapak Syafril Effendi. Dan juga ada Surhanga Ewan ini menggantikan posisi dari Agus Honggo Widodo. Berikutnya kita akan melihat profil dari Bapak Chandra Ciputra dan juga Bapak Susanto Jaya selaku komisaris utama dan juga direktur utama. Ada baiknya Bapak Ibu juga menengok komisaris dan juga direktur lainnya supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita mulai dulu dari Bapak Chandra Ciputra ya, selaku komisaris utama. Beliau menjadi komisaris utama itu sejak 2011. Beliau WNI, usia sekitar 60 tahun. Pendidikan beliau adalah MBA di Golden Gate University di San Francisco, US pada tahun 1988. Bapak Chandra Ciputra ini punya pengalaman yang sangat luas di sektor properti Bapak Ibu. Beliau memperoleh kemampuannya dari rekam jejak yang pernah ditempuh serta rangkap jabatan sebagai Dewan Direksi dan Dewan Komisaris di berbagai perusahaan properti. Sedangkan Bapak Susanto Jaya sendiri ini selaku direktur utama sejak tahun 2010. Beliau adalah WNI, usia sekitar 55 tahun. Pendidikan beliau adalah sarjana ekonomi di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta di tahun 1992 dan juga magister hukum bisnis dari Universitas Pelita Harapan di Jakarta tahun 2005. Bapak Susanto Jaya ini punya pengalaman yang mendalam di bidang keuangan dan juga korporasi. Secara garis besar beliau punya kemampuan dalam memanajemen keuangan dan pengendalian perusahaan.
Nah, kalau kita masuk ke bisnis model utama dari Metrodata sendiri, secara garis besar MTDL ini bekerja sama dengan produsen produk dan jasa teknologi informasi dan komunikasi, lalu mendistribusikannya melalui berbagai segmen seperti melalui dealer dan juga reseller, pasar B2B serta pasar B2C. PT Metrodata Elektronik Tbk ini menjalankan dua bisnis utama, yaitu yang pertama distribusi teknologi informasi dan juga komunikasi, yang kedua adalah solusi dan konsultasi teknologi serta layanan digital. Dalam mendistribusikan produk dan juga jasanya, MTDL ini menyediakan perangkat keras dan juga perangkat lunak dari merek-merek terkemuka yang ada ya. Di segmen solusi dan konsultasi, MTDL menawarkan layanan seperti implementasi sistem, pengembangan perangkat lunak, keamanan cyber, dan analitik data. Selain itu, melalui layanan digital, Metrodata ini juga menghadirkan teknologi modern seperti Internet of Things atau IoT dan juga AI serta revolusi industri 4.0. Ya, sebagai sebuah organisasi kita melihat keunggulan utama dari model bisnis yang dimiliki oleh Metrodata adalah Metrodata ini memiliki jaringan distribusi yang luas dan kemitraan kuat dengan brand-brand terkenal merek teknologi global, yang mana ini memberikan akses eksklusif kepada produk inovatif dan portofolio yang beragam. Tetapi hal ini juga mengandung kelemahan utama, yaitu adalah ketergantungan Metrodata terhadap mitra global ini membuatnya rentan terhadap gangguan pasokan dan juga perubahan strategi mitra, yang mana ini membatasi pada kemandirian inovasi dari Metrodata itu sendiri. Ya, karena mereka kan hanya mendistribusikan ya statusnya. Kita masuk lebih dalam membahas segmen bisnis dari Metrodata sendiri. Yang pertama ada distribusi ya. Pada segmen ini Metrodata ini mengelola perdagangan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi, menyediakan berbagai produk yang mencakup perangkat penyimpanan data atau data storage devices, terminal, memori, serta perangkat terkait lainnya. Dengan portofolio produk yang beragam dengan merek-merek ternama, MTDL ini memastikan bahwa kebutuhan pelanggan di berbagai sektor dapat terpenuhi secara optimal, baik untuk skala individu maupun perusahaan besar. Sedangkan pada segmen solusi dan konsultasi, pada pelayanan ini MTDL menawarkan jasa pemeliharaan yang dirancang untuk memastikan produk dan sistem yang dijual tetap berfungsi secara optimal. Hal ini dapat memberikan keandalan dalam operasional bisnis dari pelanggan itu sendiri. Selain itu, MTDL juga memperdagangkan perangkat keras dari berbagai jenis perangkat lunak seperti manajemen software, middleware, serverware, dan juga sistem level software yang mendukung infrastruktur digital perusahaan. Layanan ini juga diperkuat dengan jasa profesional yang mencakup konsultasi teknologi, implementasi sistem sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta pelatihan untuk memastikan klien dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Menengok strategi dan pengembangan bisnis dari MTDL di 2024 ini, manajemen mentargetkan revenue-nya itu sekitar 25 triliun rupiah full year 2024 ya, dengan laba bersih sekitar 700 miliar rupiah. Dan realisasi per kuartal 3 2024 ini sudah mencapai 68,96% pada revenue atau sekitar 17,24 triliun rupiah, sedangkan pada realisasi laba bersihnya ini sekitar 455 miliar rupiah atau sekitar 65,05%. Ini kita lihat laba bersih yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya Bapak Ibu. Dengan capaian ini ya tentu saja di kuartal 4 ini manajemen MTDL harus mengejar ketertinggalannya ya, karena kalau kita mau katakan on track ya harusnya kan 75% dari target sudah terpenuhi. Dan untuk mencapai target tersebut ada 4 cara yang kita rangkum ya. Yang pertama adalah penguatan unit bisnis distribusi. MTDL ini fokus pada peningkatan kinerja unit bisnis distribusi terutama di segmen konsumen dan komersil. Pemulihan segmen konsumen dan peningkatan segmen komersil diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dari pendapatan. Cara yang kedua adalah dengan pengembangan unit bisnis solusi dan konsultasi. MTDL ini berupaya untuk memperluas portofolio solusi digital termasuk layanan cloud dan juga solusi transformasi digital lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dan yang ketiga adalah kolaborasi strategis. MTDL menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi terkemuka untuk memperkuat penawaran produk dan layanannya sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Serta yang keempat adalah investasi dalam infrastruktur. MTDL mengalokasikan belanja modal untuk meningkatkan kapasitas gudang dan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan bisnis dan efisiensi operasional. Berikutnya kita masuk ke laporan keuangannya, kita masuk ke analisis kuantitatifnya ya Bapak Ibu, dan kita lihat dulu di bagian neracanya. Di bagian neraca pada sisi yang pertama kita lihat per kuartal 3 2024 aset lancar itu punya dominasi yang sangat tebal yaitu sekitar 91,76% dari total asetnya.
dan aset tidak lancarnya itu hanya 8,24% saja dari total aset. Pada aset lancar ini paling dominan adalah piutang usaha sekitar 34,94% dari total aset lancar. Lalu ada persediaan sekitar 20,68% dan kontrak dalam penyelesaian sekitar 20,15% dari total aset tidak lancar. Artinya dengan ini memang perlu diperhatikan pada sisi piutang usahanya ya. Nanti kita lihat di rasio aktivitasnya, tapi dari sini kita bisa ketahui bahwasannya aset paling tebal adalah aset tidak lancar dan juga yang paling dominan adalah piutang usaha. Kalau kita masuk lebih dalam, memang piutang usahanya itu sebagian sudah terlambat, ada keterlambatan, tapi dominasinya juga masih berjalan. Sedangkan pada sisi aset tidak lancar sendiri, ini didominasi oleh aset tetap sekitar 38,73%, terutama untuk bangunan dan juga prasarana, dan juga ada piutang lain-lain, ini sekitar 24,51% dari total aset tidak lancar. Ada piutang lagi ya Bapak Ibu ya. Dan rata-rata aset tidak lancar ini tumbuh sekitar 12,35% per tahun sejak tahun 2013. Pada sisi neraca di bagian yang lain kita lihat komponen modal dan juga utang dari asetnya yang dimiliki oleh Metro Data sendiri. Per kuartal 3 2024 ya, utang jangka pendek ini yang paling dominan, ini sekitar 51,23%. Utang jangka panjang sekitar 2,24% dan ekuitasnya itu sekitar 46,53% dari total aset yang dimiliki oleh Metro Data. Pertumbuhan ekuitas sejak tahun 2013 itu sekitar 17,01% per tahun, yang mana ini cukup tinggi ya Bapak Ibu pertumbuhan ekuitasnya. Dan kalau kita masuk ke utang jangka pendeknya yang paling dominan, ini didominasi oleh utang usaha sekitar 42,61%, lalu ada liabilitas kontrak sekitar 19,83% dan juga liabilitas akrual ini sekitar 17,83%. Artinya dari utang jangka pendek walaupun dominan, tapi tidak ada atau bisa dikatakan sedikit ya utang yang membutuhkan biaya yang tinggi. Sedangkan utang jangka panjangnya didominasi oleh kewajiban imbalan pasca kerja sekitar 72,62% dari total utang jangka panjang, yang mana ini kontribusi total utang jangka panjang sebetulnya tidak terlalu signifikan terhadap aset yang dimiliki. Artinya dengan kata lain, walaupun ekuitasnya itu lebih rendah dibandingkan total utangnya, tapi utang itu didominasi oleh utang yang tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Harusnya nanti solvabilitasnya juga cukup bagus. Kita masuk ke laba ruginya Bapak Ibu. Rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 10,96% per tahun sejak tahun 2013. Sedangkan pada sisi laba operasi rata-rata pertumbuhannya sekitar 14,96% per tahun. Dan pada laba bersih rata-rata pertumbuhannya sekitar 16,45% per tahun Bapak Ibu. Sehingga dengan ini kita bisa ketahui rata-rata pertumbuhan revenue maupun laba ini cukup tinggi, masih cukup bagus ya Bapak Ibu. Dan terjadi penurunan revenue pada tahun 2020 akibat adanya pandemi ya. Namun pada tahun tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 ke belakang. Dari sisi labanya pun juga tidak terlalu terpengaruh Bapak Ibu. Artinya memang bisnisnya Metro Data ini sudah teruji melewati krisis yang kemarin dihadapi ya Bapak Ibu. Masuk ke kontribusi pendapatannya Bapak Ibu, ada dua segmen utama tadi, dan kontributor utama pada revenue secara rata-rata adalah pada segmen distribusi, ini sekitar 78,12% dari rata-rata revenue di luar eliminasi ya, yang mana rata-rata pertumbuhan pada segmen ini sekitar 11,04% per tahun sejak tahun 2013. Dan kontributor berikutnya adalah pada segmen solusi dan konsultasi, ini sekitar 24,06% dari rata-rata revenue di luar eliminasi, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 10,65% per tahun sejak tahun 2013. Kalau kita lihat komponen beban dan biayanya, karena ini bisnisnya perdagangan ya harusnya paling dominan adalah COGS ya, dan itu harusnya memang sangat tebal. Kita lihat pun di sini kontributor terbesar pada total beban dan biaya itu adalah pada beban pokok pendapatan. Ini sekitar 95,49% dari total beban dan biaya, terutama untuk beban persediaan, yaitu produk-produk yang dibeli dari produsen untuk dijual lagi kepada konsumennya. Kontributor berikutnya pada total beban dan biaya adalah beban penjualan, umum, dan administrasi. Ini sekitar 3,18% dari total beban dan biaya, terutama untuk biaya persediaan, biaya karyawan, dan juga biaya proyek. Lalu kalau kita melihat dari kontribusi laba kotornya, kontributor utama dari laba kotor ini adalah pada segmen distribusi, ini sekitar 56,11% dari rata-rata laba kotor di luar eliminasi ya Bapak Ibu. Dan segmen ini punya rata-rata pertumbuhan sekitar 12,30% per tahun. Sedangkan kontributor kedua pada laba kotor inilah pada segmen solusi dan konsultasi, ini sekitar 43,99% di luar dari eliminasi dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 9,27% per tahun. Dua-duanya masih punya tingkat pertumbuhan yang cukup bagus. Tapi dengan ini kita bisa ketahui harusnya pada segmen solusi dan konsultasi ini punya margin laba kotor yang lebih baik dibandingkan pada segmen distribusi.
Dan ini pun terbukti dari data margin laba kotor per segmen yang kita sajikan. Rata-rata margin laba kotor pada segmen distribusi itu hanya sekitar 5,68%. Ini gross profit margin ya Bapak Ibu. Marginnya tipis sekali, hanya 5,68%. Sedangkan margin laba kotor pada segmen solusi dan konsultasi ini sekitar 15,15%. Kedua segmen yaitu distribusi dan juga solusi dan konsultasi ini punya margin yang relatif stabil. Artinya manajemen ini dapat cukup adaptif dalam menyesuaikan harga jual ke konsumen berdasarkan harga beli dari produsennya. Sehingga kalau dari harga produsen itu naik harganya, MTDL ini bisa secara adaptif meningkatkan harga jual ke konsumennya tanpa harus terganggu ya. Pada sisi arus kasnya, ada arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersih. Arus kas operasi MTDL ini dapat dikategorikan masih belum stabil ya sejak tahun 2013 sampai sekarang karena masih fluktuatif sekali Bapak Ibu. Hal yang sama juga terjadi pada arus kas operasi bersih MTDL. Hal ini bisa terjadi ya karena pada tingkat pertumbuhan bisnis yang masih relatif tinggi, MTDL ini punya piutang yang cukup signifikan pada posisi asetnya tadi. Dan ditambah lagi, utang usaha yang dimiliki itu harus dibayar lebih cepat dibandingkan fasilitas kredit yang diberikan oleh MTDL kepada konsumennya. Sehingga ini yang mempengaruhi arus kas dari bisnis MTDL. Udah marginnya tipis, memberikan fasilitas kredit atau piutang kepada mitranya, dan MTDL pun harus membayar utang usaha itu lebih cepat dibandingkan dia bisa mengkolek piutangnya. Pada sisi rasio profitabilitas, rata-rata net profit margin dari MTDL sejak tahun 2013 itu sekitar 2,40% saja. Net profit marginnya kecil sekali Bapak Ibu. Sedangkan rata-rata return on equity, pengembalian modalnya, ini sekitar 12,43%. Ya kalau mau lebih adil ya, kita melihat bisnis perdagangan ya, memang yang dilihat adalah return on equity-nya. Tetapi dengan net profit margin yang tipis, artinya manajemen itu tidak boleh salah ya dalam melakukan perhitungan. Kalau harga naik ya harus segera dinaikkan. Kalau ada beban operasi yang membengkak, itu sangat bisa mempengaruhi laba yang diperoleh. Kenapa? Karena net profit marginnya kecil sekali Bapak Ibu. Nah, di sini rasio aktivitas yang tadi sudah kita singgung, di sini kita bisa ketahui bahwasannya Metro Data ini memiliki persediaan yang dapat diubah menjadi penjualan dengan periode waktu sekitar 27 sampai 36 hari. Ya kalau dari sisi persediaannya masih cukup oke ya. Perputarannya masih cukup sehat dan cukup cepat. MTDL ini punya piutang usaha dengan rata-rata waktu penagihan tuh sekitar 54 sampai 57 hari. Ya katakanlah 2 bulan ya Bapak Ibu. Tetapi di sisi yang lain, MTDL ini punya waktu 37 sampai 42 hari, 1 bulan sampai 1 bulan setengah lah untuk membayar utang usaha yang dimilikinya. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung ya. Dan dari datanya pun juga menggambarkan hal yang sama seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Kita masuk ke rasio likuiditasnya. Risiko dari rasio likuiditas MTDL ini berada pada level yang relatif moderat ke arah rendah risikonya. Manajemen memang terbukti mampu menjaga dan terus memperbaiki kondisi likuiditas perusahaan secara bertahap. Ini memang sisi positif dari MTDL ya, karena quick rasionya itu posisi terakhir itu di atas 100% atau tepatnya sekitar 142,06% Bapak Ibu. Sedangkan pada sisi rasio solvabilitasnya, kita bisa ketahui bahwasannya risiko dari rasio solvabilitas MTDL ini berada pada level yang relatif moderat ke arah rendah risikonya. Kenapa demikian? Ya meskipun tingkat debt equity ratio itu cukup tinggi ya, posisi terakhir kan 114,89%. Tetapi utang-utang yang dimiliki oleh MTDL ini tidak diisi dan didominasi oleh utang yang mahal. Hal ini tercermin dari laba operasi mampu membayar 32 kalinya dari beban bunga yang harus dibayarkan. Ini yang membuat kita bisa mengkategorikan risiko solvabilitasnya itu pada level yang moderat ke arah rendah risikonya. Masuk ke dividen yield Bapak Ibu, ada 2 parameter yang kita amati yaitu dividen yield dan juga dividen yield aksen. Kita tambahkan juga dividen payout ratio ya. Dividen yield ini adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut dan rata-ratanya sekitar 1,63%. Ya relatif kecil ya Bapak Ibu. Dan dividen yield aksen inilah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun 2013 dengan rata-rata sekitar 11,73%. Walaupun dividen yield aksen punya rata-rata yang tinggi itu karena beberapa tahun terakhir memang membagikan dividen yang cukup signifikan. Dan rata-rata dividen payout ratio itu sekitar 16,62% dari EPS-nya, yang mana dividen payout ratio ini mengalami tren peningkatan terutama sejak tahun 2015 ya Bapak Ibu. Dan ini menjadi tanda tanya sebetulnya. Apakah manajemen menilai ruang untuk tumbuh ke depan itu sudah lebih terbatas sehingga laba yang diperoleh ini dibagikan menjadi dividen yang semakin tinggi. Nah, ini yang perlu dijawab oleh manajemen dan ini yang perlu kita ketahui ke depannya ya. Karena kalau itu terjadi ya tentu kita
kita harus mengadjust growth yang bisa kita gunakan dalam menghitung valuasi. Nah, kita masuk ke valuasinya Bapak Ibu, kita gunakan dua metode yaitu discounted cash flow dan juga price brand. Kita bahas dulu yang discounted cash flow ya. Ada 5 asumsi. Yang pertama, cash flow per share kita ganti dengan earning per share. Yang kedua adalah estimasi earning per share itu sekitar Rp49,46 per lembar sahamnya. Discount rate sekitar 15, growth rate sekitar 10,96% per tahun, dan terminal growth rate-nya sekitar 2% per tahun. Hasil perhitungannya itu sekitar Rp621 per lembar sahamnya. Sedangkan kalau kita hitung valuasi dengan price brand dengan estimasi earning per share yang sama sekitar Rp49,46 per lembar saham, dan rata-rata PE rasio yang kita adjust itu sekitar 9,05. Yang mana rata-rata PE sekitar 9,05 untuk kualitas bisnis seperti MTDL ya kami rasa cukup masuk akal lah. Hasil perhitungannya sekitar Rp447 per lembar saham Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita lihat harga di 20 November 2024 itu sekitar Rp630 per lembar saham. Kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, MTDL ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor teknologi, hardware, and equipment dengan bisnis utama adalah computer and services. MTDL ini memiliki neraca yang cukup bagus, kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan pertumbuhan yang relatif tinggi, arus kas operasinya berfluktuasi serta tingkat dividen yang relatif moderat ke arah rendah. Dan di harga saat ini 640, kami rasa MTDL sedikit berada di atas valuasi bisnisnya Bapak Ibu. Ya, itu tadi diskusi kita mengenai Metro Data Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah MTDL ini layak untuk kita koleksi? Cukup menarik atau tidak? Coba drop di komen ya. Dan pastikan Bapak Ibu melakukan analisis ulang dan analisis lebih lanjut karena tindakan investasi itu mengandung resiko. Ini bukan rekomendasi jual maupun beli ya. Kita ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan channel ini, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tonton juga video-video kita yang lain dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.